Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep bumi. Dan pada materi ini dimana kita akan mempelajari bagaimana bumi itu terbentuk, bagaimana struktur penyusunannya, karakteristik bumi, serta memahami bumi sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Dan semoga setelah pembelajaran ini kita semakin memahami planet tempat kita tinggal sekaligus memiliki kesadaran untuk menjaganya. Langsung kita lanjut di daftar menu, yang mana pada daftar menu kali ini ada 4 bagian. Pertama itu ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada ice breaking, dan juga ada kuis. Kita lanjut di tujuan pembelajaran, yang mana pertama itu memahami konsep bumi, terus lalu yang kedua itu menjelaskan proses terbentuknya bumi, yang ketiga itu mengetahui struktur dan juga karakteristik bumi, yang keempat yaitu memahami sistem-sistem bumi, yang kelima yaitu menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu diharapkan teman-teman mampu untuk memahami konsep bumi dan juga menjelaskan proses terbentuknya bumi serta mengetahui struktur dan karakteristik bumi. Kita masuk ke bagian materi, yang mana pada pertemuan kali ini itu terdapat 4 pokok bahasan utama. Pertama itu ada pengertian bumi, lalu yang kedua struktur bumi, yang ketiga yaitu adalah karakteristik bumi, dan yang terakhir adalah bumi sebagai sistem. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian bumi, di mana bumi itu adalah planet yang memiliki ciri-ciri kehidupan dan menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Sama seperti manusia, bumi juga terbentuk melalui suatu proses, dan proses inilah yang membuat bumi layak dihuni. Pembentukan bumi merupakan peristiwa besar yang berlangsung sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Karena proses awalnya tidak bisa diamati secara langsung atau diuji secara langsung, hal ini yang menimbulkan banyak sebuah perdebatan di kalangan ilmuwan. Nah, melalui berbagai penelitian, para ahli mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana bumi terbentuk. Dan dari situlah muncul berbagai teori yang kemudian dijadikan acuan untuk memahami sifat-sifat bumi. Nah, dalam penafsiran pengertian bumi itu ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori Laplace, di mana teori pembentukan bumi menurut Laplace itu yang dikemukakan oleh ahli matematika dan juga astronom asal Prancis, yaitu si Pierre-Simon Laplace pada tahun 1796. Laplace berpendapat bahwa bumi terbentuk dari kumpulan gas panas yang berputar mengelilingi suatu pusat. Lama-kelamaan terbentuklah cincin-cincin gas di sekitarnya yang kemudian terlepas dan bergerak menjauh. Dan cincin-cincin tersebut akhirnya mendingin, lalu berubah menjadi bola besar. Bola besar itulah yang kemudian menjadi bumi. Dan kedua itu ada teori planetesimal, yang mana teori ini dikemukakan oleh 2 ilmuwan asal Amerika, yaitu Forrest Ray dan juga Chamberlain. Mereka menjelaskan tentang proses terbentuknya bumi. Menurut mereka, matahari sudah ada lebih dulu sebagai pusat dengan massa gas yang sangat besar. Dan suatu ketika ada bintang yang melintas cukup dekat dengan matahari dengan kecepatan tinggi. Peristiwa tersebut menimbulkan gaya tarik antar bintang dan partikel-partikel gas dari matahari. Sebagian gas tetap mengelilingi matahari karena pengaruh gravitasi, dan sementara lainnya terlempar keluar. Nah, dari gumpalan-gumpalan ini terjadilah proses tarik-menarik yang membuatnya semakin padat. Lama-kelamaan terbentuklah planet, termasuk bumi. Lalu ada teori tidal,
Teori ini diperkenalkan oleh dua ilmuwan asal Inggris, yaitu James Jeans dan juga Harold Jeffreys. Nah, sekitar tahun 1918, teori ini terbentuk karena adanya gaya tarik yang kuat antara matahari dan bintang yang melintas di dekatnya. Akibat gaya tersebut, sebagian massa gas dari matahari tertarik keluar dan membentuk semacam tonjolan atau cerutu. Bagian yang tertarik ini kemudian mendingin dan berubah menjadi gumpalan-gumpalan seiring waktu. Nah, gumpalan tersebut menjadi semakin padat dan pada akhirnya membentuk planet, salah satunya adalah bumi. Teori yang keempat itu ada teori Big Bang atau teori ledakan besar. Nah, dari sekian banyak teori yang ada, teori ini atau teori Big Bang itu merupakan teori yang paling terkenal di dunia akademik. Karena teori ini menjelaskan bahwa bumi terbentuk melalui proses yang sangat panjang hingga miliaran tahun. Pada awalnya terdapat kumpulan yang berputar pada suatu poros. Nah, putaran tersebut membuat bagian yang lebih ringan terlempar keluar dan membentuk cakram besar. Seiring waktu, cakram yang terdiri dari gas dan debu itu mengalami ledakan besar. Nah, dari peristiwa ini terbentuklah galaksi dan juga nebula. Dalam kurun waktu sekitar 4,5 miliar tahun, nebula-nebula tersebut itu mendingin lalu berkembang menjadi galaksi. Nah, salah satunya adalah galaksi Bima Sakti. Nah, dari bagian-bagian galaksi ini mengalami pemadatan dan membentuk benda-benda kecil yang disebut planet termasuk bumi. Terakhir ada teori bintang kembar, yang mana teori ini dikemukakan oleh astronom bernama Raymond Arthur. Nah, menurutnya itu dalam suatu galaksi terdapat sistem bintang kembar. Salah satu bintang mengalami ledakan besar yang menyebabkan material di dalamnya terpental keluar. Nah, sementara itu bintang pasangannya tidak ikut meledak karena tetap terikat oleh gaya gravitasi. Material yang terlempar kemudian mengelilingi bintang yang tidak meledak tersebut. Bintang tidak meledak ini kemudian dikenal sebagai matahari, sedangkan pecahan-pecahan material hasil ledakan itu membentuk planet-planet yang salah satunya adalah bumi. Kita lanjut di materi kedua, yaitu struktur bumi, yang mana bumi memiliki beberapa struktur, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Kita akan bahas kerak bumi terlebih dahulu, yang mana kerak bumi itu merupakan lapisan terluar dari bumi. Ketebalannya jauh lebih tipis dibanding lapisan penyusun planet bumi lainnya. Walau cenderung tipis, keberadaan kerak bumi itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena salah satu fungsi litosfer adalah memberi kehidupan di bumi. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Ketebalan kerak samudra antara 5 sampai 10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Nah, basalt yaitu menjadi bantuan penyusun kerak samudra yang utama, sementara kerak benua itu bantuan atau penyusun utamanya adalah granit. Yang mana kedua itu ada mantel bumi. Definisi dari mantel bumi itu sering disebut sebagai selubung bumi, yang merupakan lapisan terdalam kedua yang terletak di antara kerak bumi dan juga inti bumi. Sebagai lapisan yang tebal dengan kedalaman sekitar 2.900 km, mantel bumi terdiri dari kombinasi material cair, padat, dan juga gas dengan suhu mencapai 3.000 derajat Celcius. Di dalam lapisan ini terdapat bagian yang disebut atmosfer, di mana pergerakan lempeng tektonik terjadi akibat pengaruh energi panas bumi yang kemudian mengubah struktur permukaan planet kita. Nah, karakteristik pada mantel bumi dapat diketahui sebagai beberapa. Yang pertama itu ada posisi dan volume yang terletak di bawah kerak bumi. Nah, bagian ini dominan yang menyusun sekitar 80% dari keseluruhan volume bumi. Lalu kedua ada komposisi material, yang mana struktur mantel bumi itu didominasi oleh batuan padat yang kaya akan mineral mafic, serta unsur-unsur kimia utama yang terkandung di dalamnya itu meliputi magnesium, besi, dan juga silikat.
Yang terakhir itu ada variasi suhu, di mana suhu di dalam mantel bumi itu tidak seragam dan juga bergantung pada kedalamannya. Pada bagian atas suhunya itu sekitar 1300 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Lalu di bagian bawah yang lebih dekat dengan inti suhunya itu meningkat drastis mencapai 3000 derajat Celcius. Lalu ada inti bumi, yang mana inti bumi merupakan bagian paling penting dari planet bumi karena suhunya memiliki suhu yang tinggi dan juga sangat padat. Suhu yang ekstrim ini menjadi lapisan dengan temperatur tertinggi dibandingkan lapisan lainnya. Inti bumi sudah terbentuk sejak pembentukan bumi, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan bentuknya itu bola batuan panas. Panas di dalam inti bumi itu berasal dari peluruhan zat radioaktif serta sisa panas dari proses pembentukan planet. Nah, letak inti bumi ini berada sekitar 2.900 km di bawah permukaan dengan jari-jari kurang lebih 3.485 km. Sebagian besar inti bumi ini tersusun dari logam, terutama besi dan juga nikel, serta mengandung unsur lain seperti belerang. Bahkan sebagian besar belerang di bumi diperkirakan itu berada di bagian inti bumi. Nah, setelahnya itu kita akan masuk ke dalam materi karakteristik bumi, yang mana pertama itu bentuk bumi. Nah, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk melalui proses pemadatan material gas yang menjadi bentuk bulat papat dan bulat padat itu seperti pada gambar ini. Nah, yang mana bumi mulai terbentuk melalui proses pemadaman material gas menjadi bentuk bulat papat sebagai planet terbesar. Planet terbesar kelima di tata surya sekaligus terdapat di kelompok planet dalam. Bumi memiliki letak yang sangat strategis. Jaraknya dari matahari itu memastikan suhu di permukaannya tetap stabil. Keunikan bumi sebagai satu-satunya penyokong kehidupan ditegaskan oleh Daniel Botkin dan juga Edward Keller, yang mana mereka mencatat 4 karakteristik utama bumi, yaitu ketersediaan air cair, keberadaan air dalam 3 fase yaitu es, cair, dan uap, aktivitas dan lempeng tektonik, dan juga eksistensi makhluk hidup. Namun peran krusial bumi ini seringkali diterabaikan yang terlihat dari maraknya perusakan alam seperti penggundulan hutan dan juga ketergantungan pada energi fosil. Lalu ada rotasi dan revolusi bumi, yang mana bumi melakukan gerakan berputar pada porosnya sendiri yang dikenal dengan istilah rotasi, di mana gerakan ini berlangsung dari arah barat menuju timur dengan kecepatan rata-rata 108 km per jam. Proses satu kali putaran penuh ini memakan waktu sekitar 24 jam, sehingga kita sering menyebutnya sebagai gerak harian yang memicu beberapa fenomena alam di kehidupan kita. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Karena bentuk bumi yang bulat, bagian yang menghadap matahari akan terang atau siang, sementara bagian yang membelakanginya itu gelap atau malam secara bergantian. Nah, selain berputar pada porosnya, bumi juga secara bersamaan bergerak mengelilingi matahari dalam proses yang kita sebut sebagai revolusi. Bumi menempuh lintasan orbitnya dari barat ke timur hingga kecepatan yang sangat luar biasa, yaitu sekitar 30 km per detik, dan memerlukan waktu kurang lebih 365 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Bisa dihitung dalam 1 tahun. Karena orbit bumi tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips, posisi bumi terhadap matahari terus berubah-ubah dan mengakibatkan durasi atau satu putaran penuh pada sumbunya tidak terlalu tepat 24 jam. Ketidakteraturan inilah yang pada akhirnya menciptakan selisih atau perbedaan antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata yang bisa kita gunakan sebagai standar. Lalu yang terakhir itu ada atmosfer dan juga gravitasi bumi, yang mana gravitasi bumi merupakan kekuatan tarik-menarik alami yang memastikan seluruh objek di permukaan planet ini tetap tertarik menuju pada pusatnya. Di mana gaya ini termasuk dalam jajaran 4 gaya fundamental yang mengontrol semesta.
Tanpa kehadiran gravitasi, segala sesuatu mulai dari manusia, benda-benda di sekitar kita hingga lapisan atmosfer akan terlepas dan melayang bebas ke ruang angkasa yang hampa. Lalu secara historis, pemahaman mengenai gravitasi sebenarnya sudah menjadi bahan diskusi para filsuf kuno seperti Aristoteles. Namun pada abad ke-17 landasan ilmiahnya disusun secara sistematis oleh Sir Isaac Newton yang terinspirasi dari pengamatan sederhana terhadap buah apel yang jatuh. Ilmuwan asal Inggris ini mulai mempertanyakan mengapa benda selalu jatuh tegak lurus ke bawah dan bukan ke arah lain. Pemikiran ini kemudian melahirkan karya legendarisnya, filosofi naturalis prinsip matematik di tahun 1687 yang merumuskan hukum gravitasi universal. Sebuah hukum yang menyatakan bahwa dua benda dengan massa tertentu akan saling tarik-menarik dengan kekuatan yang sebanding dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Nah, cara kerja gravitasi bumi sendiri itu dapat dipahami sebagai tarikan konstan yang dipengaruhi oleh massa bumi yang sangat besar. Nah, menurut teori Albert Einstein, bahkan mampu menciptakan cekungan dalam struktur ruang dan waktu. Hukum Newton menjelaskan bahwa setiap objek bermassa di alam semesta ini memiliki daya tarik terhadap objek lain, sehingga manusia dan benda-benda tetap berpijak di tanah alih-alih melayang di udara. Materi keempat yaitu bumi sebagai sistem, yang mana bumi sebagai sistem itu bumi memiliki 4 bagian, yaitu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, serta biosfer. Litosfer itu sendiri merupakan lapisan terluar bumi yang bersifat padat dan membentuk permukaan bumi. Secara bahasa atau istilah, litosfer adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu. Dari pengertian ini, litosfer dapat dipahami sebagai lapisan yang terdiri dari bagian atas kerak bumi dan bagian atas mantel yang keras. Secara geografis, litosfer adalah lapisan padat yang mencakup daratan, dasar samudra, serta lapisan batuan di bawahnya. Litosfer itu memiliki struktur yang berlapis-lapis sesuai dengan susunannya, yaitu ada inti dalam, inti luar, mantel bawah, mantel atas, kerak samudra, dan juga kerak benua. Yang kedua itu ada hidrosfer. Hidrosfer yaitu berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air serta sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, hidrosfer dapat diartikan sebagai lapisan air yang terdapat di permukaan bumi yang mencakup berbagai bentuk air seperti danau, sungai, laut, salju, air tanah, serta uap air yang ada di atmosfer. Nah, dalam hidrosfer ini terdapat beberapa cabang ilmu yang perlu diketahui, yaitu ada hidrologi, ilmu yang mempelajari air di bumi secara umum. Lalu ada geohidrologi, yaitu ilmu yang mengkaji pergerakan, persebaran, serta keberadaan air di bawah permukaan tanah. Ada juga glasiologi, ilmu yang mempelajari es, gletser, dan hal-hal lainnya. Ada limnologi, yaitu ilmu yang fokus pada kajian danau, serta ada oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang laut secara umum. Yang ketiga itu ada atmosfer, yang mana merupakan selimut gas yang mengelilingi bumi dan menjadi faktor fundamental yang memungkinkan kehidupan. Atmosfer tidaklah seragam. Atmosfer terdiri dari beberapa tumpukan lapisan yang dibedakan berdasarkan perubahan suhu di setiap ketinggiannya. Dari permukaan tanah hingga ke ambang luar angkasa, itu ada 5 lapisan utamanya, yaitu ada troposfer, lapisan yang paling dekat dengan kita, yang mana jaraknya itu di ketinggian rata-rata 12 km. Lalu ada stratosfer, lapisan yang membentang hingga ketinggian 50 km. Lalu ada mesosfer, yang mana terletak di ketinggian 50 hingga 85 km. Ada termosfer, yaitu membentang dari 85 hingga 600 km, yang mana lapisan ini adalah lapisan yang sangat panas. Lalu ada ekosfer, yaitu lapisan yang berada di ketinggian 600 km ke atas. Dan atmosfer juga bukan sekedar lapisan gas yang menyelimuti planet kita, melainkan sebuah sistem vital yang menjaga seluruh kehidupan di bumi, yang mana perannya itu sangat krusial. Bisa sebagai penyedia gas utama, penjaga suhu, dan juga tameng radiasi. Terakhir itu ada biosfer,
yang mana biosfer adalah berasal dari bahasa Yunani kata bios dan juga sfer. Bios yang berarti kehidupan, sfer yang berarti lapisan atau lingkungan. Sehingga arti biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup yang sebuah sistem kehidupannya itu meliputi seluruh interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain itu, biosfer juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta lingkungannya. Secara umum, biosfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Biosiklus, yaitu lingkungan hidup, mana daratan dan juga perairan. Yang mana di biosiklus daratan itu terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut bionama atau bentang lahan. Nah, dalam tiap bioma itu memiliki karakteristik yang khas berdasarkan kondisi iklim atau abiotiknya, serta didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Nah, dengan demikian, pengertian biosfer merupakan istilah yang mencakup seluruh lapisan atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer di bumi yang dapat ditemukan di kehidupan kita. Dan mungkin cukup sekian yang mana pembahasan tentang konsep bumi pada pertemuan kali ini. Dirasa mungkin masih kurang jelas dalam penyampaian materinya. Itu teman-teman bisa memperdalam lagi materi-materi yang ada dengan mencari beberapa sumber referensi yang ada di internet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.